Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang laki-laki lebih kalah daripada yang perempuan. Yang perempuan semangatnya luar biasa. Sekali lagi saya ingin dengar yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقل ربي اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه القول ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافني أبداني وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para habaib anak cucu Sayyidina Muhammad yang begitu banyak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim saya pada beliau-beliau semua. Kita doakan bersama-sama semoga para habaib kita Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, barakah dunia wal akhirah, dan wujudnya beliau-beliau semua sebagai bentuk rahmat daripada Allah kepada kita semua. Para kiai, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun sekali lagi tidak mengurangi hormat cinta saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan para kiai kita, para asatid kita Allah berikan panjang umur, ikhlas dalam berjuang, istiqamah dalam menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita dari tadi ba'da salatit zuhur sampai saat ini dalam satu tempat, satu majlis yang penuh dengan barakah. Kita minta kepada Allah tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang punya masalah pulang dari sini selesai masalahnya, yang punya problem pulang dari sini beres problemnya. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan anak cucu yang saleh dan salehah. Dan kita minta dengan berkah maulid, berkah anak cucu Nabi, Allah angkat wabah corona dari negeri kita, dan Allah kembalikan, stabilkan keadaan negeri kita sebagaimana sebelum-sebelumnya. Amin. Allahumma salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang alhamdulillah karena berkah Nabi Muhammad, berkah Rasulullah kita mendapatkan undangan berkumpul di tempat ini. Hadirin, yang ngundang kita bukan Habib Alwi bin Hamzah Al-Khair, yang ngundang kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena gerakan Allah kepada kita, gerakan hati kita untuk hadir karena mahabbah kepada Nabi Muhammad, belum tentu kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan duduknya kita, berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala menggirangkan kita kembali nanti di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man sana'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib wa lam yujazihu fa ana ujazih fa ana khairum mujazi. Kata baginda Nabi Muhammad, oh kama kala Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang berbuat baik, membantu berbuat baik kepada keturunan Bani Abdul Muttalib, dalam konteks di sini para habaib hadirin, kita hadir di sini gerangkan sahibul bait,
gerangkan hati Nabi Muhammad. Kita bikin girang mereka, bikin senang mereka. Nabi SAW mengatakan, kalau andai kata Habib Alwi bin Hamzah Al-Khiyat tidak bisa membalas kebaikan anda satu persatu, membalas kebaikan kita satu persatu, gak usah khawatir. Nabi yang mengatakan, aku yang akan membalas mereka. Dan kata Nabi Muhammad, wa ana khairum mujazi, aku orang yang paling tahu bagaimana cara membalas kebaikan seseorang. Hadirin, disebutkan ada satu cerita, seorang syarifah punya 3 anak. Hadirin rahimakumullah, ditinggal suaminya, meninggal dunia. Seorang janda menghidupi anak yang sangat kehidupan sederhana. Suatu ketika ini syarifah datang kepada seorang mufti yang masya Allah alimnya, seorang kiai yang masya Allah alimnya. Dia datang kepada ini mufti, dia datang kepada ini orang alim. Ya alim, oh ya mufti, aku seorang anak cucu baginda Nabi Muhammad, seorang syarifah, aku seorang janda menghidupkan 3 orang anak. Aku datang ke tempat ini ingin meminta kepadamu suatu bantuan yang bisa aku berikan kepada anak-anakku yang di rumah dalam keadaan lapar. Ini mufti bilang dengan bahasa yang simpel, hadirin, apa bukti kalau engkau seorang syarifah? Hanya keluar bahasa sedemikian rupa. Bukti apa yang mengatakan engkau atau menjamin engkau seorang anak cucu Nabi Muhammad? Singkat cerita, ini nggak mau bantu. Ini syarifah pulang, akhir datang kepada tetangganya, seorang Yahudi, bukan seorang Muslim. Dia ceritakan keadaannya, dia katakan, aku seorang anak cucu Nabi Muhammad, aku seorang janda menghidupi 3 orang anak yang dalam keadaan kelaparan di rumah. Sudikah engkau memberikan aku bantuan sedikit yang bisa aku berikan kepada mereka? Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, ini Yahudi gak kenal agama Islam. Dia katakan, wahai seorang perempuan yang mengaku engkau cucu Nabi Muhammad, tinggallah di tempat ini beserta anak-anakmu sampai engkau sekiranya bisa mencukupi kehidupanmu dengan sendirinya. Ditampung. Hadirin rahimakumullah, diterima ini seorang wanita, diterima ini seorang syarifah, dihidupi, dibiayai, dikasih makan. Sampai suatu ketika malam hari ini mufti mimpi, digambarkan ihwal keadaan yaumul qiyamah di padang mahsyar. Mereka dikumpulkan, didudukan satu sama lain, saling kebingungan. Mereka cari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya orang alim tadi berjumpa dengan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, anna min ummatika ya Rasulullah, aku daripada salah satu umatmu wahai Nabi. Kata Nabi Muhammad bilang begini dengan simpel, apa yang menjadikan jaminan dan bukti engkau sebagai umatku? Dia katakan, ya Rasulullah, aku beriman kepadamu, aku mengatakan ini, melakukan ini. Jawaban Nabi Muhammad, bukankah dulu atau kemarin ada seorang syarifah anak cucuku datang kepadamu dan kau katakan, apa bukti engkau seorang syarifah? Dia bangun dari tidurnya nangis, dia cari, dia temukan seorang syarifah di rumah Yahudi tadi tersebut. Dia temui, dia katakan, wahai seorang Yahudi, aku akan menjemput seorang perempuan yang ada dalam rumahmu. Ini orang Yahudi katakan, tidak, aku tak akan memberikan perempuan tersebut atau syarifah tersebut anak cucu Nabi kepada engkau. Kamu seorang Yahudi, wahai fulan bin fulan, ketahuilah apa yang kau dapatkan semalam di dalam mimpimu, sesungguhnya mimpi tersebut datang kepadaku. Ketahuilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yahudi masuk Islam gara-gara memuliakan anak cucu Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan, setiap hari Kamis kita punya catatan amaliyah.
disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sebelum disampaikan kepada Gusti Allah. Pertanyaannya, andai kata kalau dia cuma mengucap satu kali, apa bukti kamu seorang syarifah? Bagaimana kita punya lisan kalau sampai lisan kita mencaci maki anak cucu Nabi Muhammad? Bagaimana kalau kita punya lisan membicarakan suatu hal kepada anak cucu baginda Nabi Muhammad? Sekarang kita lihat banyak para habaib, mereka dicaci maki, mereka difitnah, satu sama lain diadu domba. Mereka mengaku cinta dengan Nabi, mengaku dekat dengan Nabi, ingin syafaat Nabi, tetapi berani membicarakan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Al-Faqir mewakili Khali Al-Habib Alwi bin Hamzah Al-Khiyat mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih banyak atas kehadiran antum semua di tempat ini. Jika mana ada kekurangan atau apapun, baik tempat, jamuan dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hanya Allah dan Nabi-Nya yang dapat membalas jasa-jasa antum semua. Semoga kita semua yang hadir malam ini dimimpikan baginda Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, dilihat oleh Nabi Muhammad, dan kita dikumpulkan bersama anak cucu baginda Nabi Muhammad. Terakhir, saya minta suratul Fatihah satu kali dengan ikhlas. Hadirin rahimakumullah, satu kali dengan ikhlas. Doakan mudah-mudahan para habaib kita yang sekarang sedang uzlah, yang sekarang sedang dikriminalisasi, yang berada di dalam penjara, wabil khusus Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, doakan mudah-mudahan anggarib insyaallah beliau bebas insyaallah. Mudah-mudahan beliau bisa duduk lagi bersama kita, dan mudah-mudahan beliau bisa hadir di majlis ini berkumpul dengan kita. Doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada siapapun mereka yang belum mengenal kemuliaan datiah anak cucu baginda Nabi Muhammad. Doakan pula mereka Allah berikan hidayah, dan mudah-mudahan Indonesia kembali normal seperti sedia kala. Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisri min asraril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.